Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Syihab dengan NIM 102200039 dari Prodi Sistem Komputer SK2. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan tugas mata kuliah Fakultas Elektra. Untuk materinya sendiri yaitu support vector machine. Untuk pokok pembahasan di sini saya akan membahas beberapa pokok pembahasan yaitu satu, super vector machine, dua, jenis-jenis SVM, tiga, penerapan SVM, yang keempat, kelebihan dan kekurangan SVM, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, super vector machine. Pada tahun 1992, Vladimir Envantik, seorang profesor dari Columbia di Amerika Serikat, mengenalkan sebuah algoritma pelatihan yang dirancang untuk memaksimalkan margin antar pola pelatihan dan batas keputusan, atau bisa disebut decision boundary. Algoritma tersebut kemudian dikenal dengan nama super vector machine. Super vector machine adalah algoritma machine learning yang bekerja dengan prinsip structural risk minimization atau SRM yang bertujuan untuk menemukan batas keputusan atau hyperplane yang terbaik dalam memisahkan kelas data. Jenis-jenis SVM yang kedua. Yang pertama ada SVM linear. SVM linear gambarnya seperti ini. Untuk SVM linear ini sendiri digunakan untuk data yang dapat dipisahkan secara linear, yaitu sebuah dataset yang dapat diklasifikasikan menjadi kelas yang berbeda dengan menggunakan satu garis lurus saja. Kemudian yang kedua ada SVM non-linear. SVM non-linear sendiri digunakan untuk data yang tidak dapat dipisahkan secara linear, yaitu sebuah dataset yang tidak dapat diklasifikasikan menjadi kelas yang berbeda hanya dengan menggunakan garis lurus saja. Seperti ini. Kemudian yang ketiga ada penerapan SVM. SVM dapat diterapkan di beberapa hal, seperti yang pertama klasifikasi gambar. SVM dapat digunakan untuk tugas pengklasifikasian gambar seperti pengenalan pola, deteksi objek, dan klasifikasi bentuk. Kemudian yang kedua ada klasifikasi teks. SVM dapat digunakan untuk pemrosesan bahasa alami untuk tugas-tugas seperti analisis sentimen dan deteksi spam. Kemudian SVM juga dapat digunakan pada bidang bioinformatika untuk klasifikasi protein, klasifikasi jenis penyakit, dan juga sering diterapkan dalam penelitian kanker. Kemudian yang keempat, kelebihan dan kekurangan SVM. Kelebihannya yaitu SVM dapat bekerja sangat baik dengan dataset yang memiliki banyak fitur. Kemudian dapat bekerja relatif lebih baik karena adanya margin yang jelas sebagai pemisah antar kelas satu dan yang lain. Kemudian SVM menggunakan sebagian kecil dari data pelatihan atau support vector, biasanya disebut support vector, untuk menentukan keputusan membuat SVM menjadi lebih hemat dalam penggunaan memori. Kemudian kekurangannya, SVM kurang cocok digunakan pada dataset dengan jumlah besar karena memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses pelatihan. Kemudian performa dapat menurun jika jumlah fitur lebih banyak dari jumlah sampel. Kemudian SVM tidak dapat beroperasi secara maksimal pada dataset yang mengandung banyak noise. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Super vector machine atau SVM adalah algoritma pembelajaran mesin yang berfokus pada prinsip structural risk minimization untuk mencapai hyperplane optimal dalam memisahkan kelas data. SVM terbagi menjadi linear untuk dataset yang dapat dipisahkan secara linear dan non-linear untuk dataset yang lebih kompleks. Algoritma ini populer karena efisiensi memori dan keandalannya dalam menangani dataset berdimensi tinggi. Meski kurang cocok untuk dataset dataset yang besar atau bernoise atau berisik ya, bernoise.
Aplikasinya meliputi klasifikasi gambar, analisis teks, dan bioinformatika. Mungkin sekian presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.